Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa melanjutkan untuk serangkaian pelatihan digital marketing. Hari ini masuk ke hari ketiga. Mungkin kemarin waktu di info untuk hari ketiga materinya website, tapi ini tadi ada penyesuaian. Untuk hari ini kita ke konten dulu. Gitu ya Mbak Mutia. Nah ini Pak Suroso dan join. Untuk classroomnya kemarin dari tugas satu dan 2 ada kendala enggak Mbak Mutia? Aman, Mbak. Oke, aman ya, masih aman aja ya. Oke, untuk hari ini trainer yang bertugas yaitu Mas Satria Aji Wicaksono. Beliau juga akan mengajar di sesi keempat untuk materi website marketing. Untuk website marketing kemarin teman-teman sudah diminta untuk menyiapkan akun WordPress Mas Satria. Mungkin nanti jika ada kendala untuk pembuatan akun boleh sekalian dikonsulkan hari ini ya untuk akun WordPress-nya. Kemudian untuk hmm, hari ini bisa kita langsung mulai. Izin untuk memulai latihan bisa kita mulai dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya Ya. lancar hingga nanti uji sertifikasi ya. Begitu, selanjutnya Mas Satria sudah siap, Mas? Oke, oke, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Suroso. Selamat pagi, Mbak Mutia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Aji untuk mentor di dua sesi. Yang pertama yaitu hari ini kita akan membahas mengenai konten digital, dan di hari kedua besok kita akan membahas mengenai website. Ya, ini sedikit berubah jadwalnya saya tukar untuk yang pertama karena di bagian konten di sini nanti kita juga akan mempelajari mengenai AIDA dulu, yang itu juga nanti akan diterapkan di website seperti itu. Oke. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, langsung saja akan kita mulai untuk materinya. Sebentar saya izin share screen. Mohon maaf juga ini saya menggunakan dua perangkat eh, karena kebetulan komputer saya ini nggak ada webcamnya, jadi saya menggunakan dua device di sini. Oke, kita akan membahas mengenai konten digital dulu ya. Ya, oke. Nah, dalam uji mengenai konten digital, ya, menit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ya, yang dibutuhkan dalam mempersiapkan konten digital untuk bahan promosi, baik itu secara daring, online, ya, yaitu salah satunya juga bisa menggunakan melalui media sosial. Nah, apa sih itu konten digital? Ya, jadi kalau dilansir dari Optimus Live, konten digital adalah berbagai bentuk media yang digunakan untuk membangun hubungan ya, atau engagement dengan audiens dan didistribusikan secara online. Rupa-rupanya ada banyak ya, salah satunya ada yang berupa video ya, short video atau video pendek, ada berupa gambar, berupa teks, terus juga ada berupa audio ya, audio konten semacam kayak di iklan di mana di radio dan sebagainya, itu adalah audio konten ya. Nah, contoh konten digital yang pertama yang mungkin paling sering kita temui ya, kalau kita lagi scroll-scroll di Instagram, baik itu di Reel atau di Facebook gitu ya. Konten paling sering muncul yaitu adalah konten berjenis meme ya. Konten digital ini menjadi konsumsi harian ya. Biasanya dia adalah dalam bentuk plesetan ya. Contoh kalau digambarkan di sini, dia ada gambar kucing yang kemudian diedit sedemikian rupa, diberi teks ya, sehingga dia ada pesan yang tersampaikan di situ dari konten kreatornya kepada viewernya atau audiensnya ya. Biasanya di situ diarahkan dengan berupa humor atau mungkin berupa semacam kayak sindiran, kritik ya. Itu biasanya ada jenis konten yang berbasis meme. Terus juga ada konten yang berbasis teks ya, atau blog atau artikel. Nah, ini sebuah teks yang ada di dalam sebuah website dan sebagainya, itu juga adalah sebuah konten digital ya. Nah, ini menjadi sarana juga bagi penulis untuk membagikan kepada pembaca ya, pada readernya ya, melalui website ya. Ini jenisnya ada banyak ya, seperti dia yang menampilkan statistik, artikel, infografis ya, opini ya, mungkin tulisan-tulisan lainnya ya. Nah, itu semua teks yang ada di dalam sebuah website atau
yang ditampilkan secara online, yaitu juga termasuk dalam kategori konten digital. Nah, terus juga ada lagi konten marketing. Ya. Nah, ini adalah konten yang dengan memiliki tujuan fokus utamanya, yaitu adalah untuk memasarkan produk. Ya. Baik itu melalui media sosial, atau melalui iklan, atau mungkin melalui uh, website, ya, yang berupa dia lebih ke gambar ya biasanya. Nah, itu juga cuman fokusnya dia di situ langsung berfokus ke pemasaran. Ini adalah salah satu juga tipenya, yaitu adalah konten marketing. Ya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah konten dalam media sosial atau baik itu di Instagram, Facebook, ya, atau misalkan di YouTube pun, ya, kita perlu nih menyiapkan adanya namanya konten plan. Ya, kita perlu menyediakan plannya. Jadi secara singkat, yaitu konten plan adalah perencanaan nih pengembangan konten yang dilakukan agar tujuan akhirnya itu bisa tercapai. Ya, jadi kita tentukan konten kita tuh fokusnya kemana. Nah, tujuannya apa? Ya, misalkan nih, saya mau mengoptimasi media sosial saya dengan tujuan utamanya adalah pemasaran. Oh, tujuannya berarti saya tentukan ya. Oh, berarti goalnya saya itu memasarkan produk sehingga orang nanti melihat tertarik untuk membeli, ya. Atau mungkin saya hanya sebatas untuk hiburan, ya, di mana nanti kontennya itu lebih kayak semacam humor atau mungkin semacam kayak informasi, ya, memberikan informasi terkini, ya. Kalau misalkan di Instagram itu banyak, ya, ada info kejadian Semarang, info kejadian daerah mana, ya, misalkan seperti itu. Itu dia memberikan informasi-informasi terkini yang terjadi di lingkungan seperti itu. Nah, kalian sama juga ketika kita ingin membuat sebuah konten di dalam media sosial, kita tentukan dulu nih plannya. Jadi ketika kita sudah menentukan plannya, seluruh konten kita itu nanti bisa arahnya selaras, ya, nggak ngacak. Ketika konten kita ngaca, misalkan suatu ketika kita posting isinya humor, ya, mungkin yang lucu-lucu misalkan seperti itu, terus nanti kita selingi yang mengenai motivasi. Nah, itu kan jadinya terlalu mengacak. Nah, jika sebuah konten itu dalam sebuah akun itu dia terlalu acak, terlalu random seperti itu, nah, nanti repotnya adalah ketika algoritma dari media sosial ini akan apa istilahnya ya, menempelkan label di akun kita tuh di akun tipe apa, gitu kan. Ya, ini kembali lagi sama juga ketika kita lagi browsing sebuah di media sosial, ya, terakhir kali kita melihat mengenai humor, yang mengenai lelucon-lelucon seperti itu. Nah, nanti yang di konten berikutnya biasanya yang ditampilkan itu kan yang mirip-mirip, ya, yang similar, ya. Nah, ketika konten kita itu terlalu acak, ya tadi apa uh, media sosial akan susah nih untuk melabeli akun kita tuh jenisnya apa. Nah, kalau itu sampai nggak dilabeli, ya kekurangannya konten kita nanti akan susah naik, ya. Makanya jadi dalam ketika kita menentukan sebuah konten, kalau bisa itu selaras, ya, baik itu dari isinya, ya, kalau misalkan ini jadi disesuaikan dengan tujuan goalnya juga, ya. Kalau misalkan pemasaran mengenai produk, ya kita fokusnya poinnya di satu produknya dulu nih, ya. Nah, nanti baru misalkan untuk isinya, ya, mirip-mirip lah, juga tetap terlihat di situ dalam isi kontennya. Oh, goalnya itu dia memasarkan sebuah produk, ya. Yang pertama nih, yang perlu kita tentukan dalam ketika kita menyusun sebuah konten plan, kita tentukan dulu nih topik dan jenis kontennya, ya. Topiknya mengenai apa nih? Apakah hiburan, ya, komedi, ya, hobi, motivasi, tren terkini atau marketing, ya. Jadi nanti kita selaraskan di sini. Jadi ini juga biasanya kita bandingkan kalau kebetulan kita misalkan tujuannya adalah pemasaran, ya, karena kita berbicara digital marketing di sini. Nah, pasti fokusnya yaitu adalah pemasaran. Nah, ketika itu adalah pemasaran, maka target audiens kita sesuaikan juga dengan apa target pasarnya, ya. Misalkan produk kita adalah produk mungkin produk perbengkelan, misalkan seperti itu, tentu target pasarnya adalah orang-orang yang mereka suka duit otomotif, ya kan. Terus kalau misalkan produk kecantikan, nah, itu target pasarnya tentu adalah mungkin wanita yang dia mungkin usia sekian sampai sekian, misalkan seperti itu. Nah, nanti diisi kontennya juga kita sesuaikan di situ, ya.
Kita tentukan dulu nih topik dan jenis kontennya. Nah, setelah kita tentukan, tadi kita tentukan target audiennya, ya. Jadi termasuk sama aja kalau misalkan kita kemarin sudah belajar mengenai target pasar, nah target audien yang di dalam media sosial atau dalam konten ini pastilah sama, ya. Karena nggak mungkin lagi berbeda ya kalau kita berbicara dalam digital marketing. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai dunia medsos, ya bisa saja berbeda ya. Tapi karena ini goalnya adalah untuk pemasaran, maka sama tadi target audiens kita sesuaikan juga dengan target pasar kita. Nah, yang menentukan di sini yang paling penting adalah jam publish kontennya. Nah, ini menentukan banget. Misalkan nih, tadi kan kita sudah dapat nih target pasar kita, oh rata-rata dia adalah usia di rentang sekitar 20 sampai dengan 30, misalkan seperti itu. Nah, usia seperti itu biasanya mereka adalah pekerja. Bagi mereka yang bekerja, tentu untuk jam jam aktif di media sosial mereka berbeda. Berbeda juga misalkan target pasar kita adalah mungkin yang masih sekolah. Nah, tentu jam online mereka juga berbeda. Nah, kita sesuaikan nih jam kira-kira mereka aktif dalam media sosial apa dia membuka akun media sosial mereka. Nah, kita sesuaikan untuk dengan jadwal publish kita. Ya, misalkan mereka aktif nanti membuka media sosial di waktu sore ya, di jam 7 sore apa jam 7 malam sampai jam 8 atau sampai jam 9 atau misalkan di jam istirahat di jam 12 sampai dengan jam 1 ya, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita akan mempublish konten, kita sesuaikan. Jadi kira-kira tadi dia istirahat jam 12, nah kita postingnya di jam 12 kurang sedikit, ya, atau jam 12 tepat, ya, kita upload atau kita posting. Kalau malamnya jam 7, ya kita upload di jam sekitaran itu. Tujuannya apa? Agar postingan kita nggak tenggelam. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kita postingnya di jam 8 pagi, sedangkan dia nanti baru aktif jam 11, udah pasti nanti ketumpuk dengan postingan-postingan terbaru ya. Kerugiannya bagi kita bisa saja nanti malah apa yang kita publish, apa yang kita posting itu nggak akan terlihat oleh target audiens kita ya. Jadi paling penting kita harus bisa menentukan jam kapan publish kontennya. Nah, untuk jam publish konten itu juga nanti dipelajari di bagian media apa pelatihan media sosial ya itu. Nah, kita juga nggak perlu repot nih, wah terus saya harus siap-siap nih jam segini. Nah, nggak ada sistem scheduling ya, sistem penjadwalan di mana kita bisa nih ketika kita akan publish konten kita set aja jadwalnya nih tayangnya jam berapa. Jadi kita nggak perlu repot nih. Kita harus nungguin jamnya terus kemudian nanti baru kita publish. Ya. Jadi jam berapa aja kita bisa upload dulu. Nah, nanti untuk publishnya kita bisa set jadwalnya. Itu juga memudahkan. Ya. Terus juga selanjutnya yaitu adalah membuat jadwal publish konten. Nah, ini penting juga agar apa tujuannya? Agar konten kita itu terarah ya. Kalau semisalkan kita nggak punya jadwal publish, ya itu nanti kadang kita bingung nih, ini hari ini saya mau bikin konten tentang apa ya, isinya apa ya. Paling mudah yaitu kita bisa membuat jadwal ya. Kalau misalkan kita bisa buat itu untuk yang di 1 bulan. Oh, target 1 bulan ini saya mau membuat jadwal kontennya seperti ini. Yang hari pertama apa tanggal 1 itu nanti isinya mengenai ini ya, mengenai tips ya. Hari kedua lebih mengenalkan produknya ya, mungkin dari bahan bakunya dan sebagainya. Terus hari ketiganya nanti mengenai keunggulannya, misalkan seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita bisa buat jadwal di 1 bulan ke depan, itu nanti ketika jatuh di harinya, terus misalkan kita mau membuat kontennya, itu kita tidak usah bingung lagi. Nah, keunggulannya selain tadi kita bisa lebih mudah, ya, itu kita juga bisa nih apa agar nggak terlewat ketika ada event-event penting. Ya, biasanya kayak misalkan tanggal 17 Agustus itu kan pasti hari kemerdekaan nih kan ya. Nah, biasanya ketika saat hari-hari besar seperti itu nanti yang paling cepat naik itu adalah konten-konten serupa yang lagi viral. Nah, ketika kita mempublish konten yang memiliki tema yang sama, nah itu meningkatkan keterbacaan atau ketertampilan konten kita. Nah, sehingga agar kita nggak kelewat nih kesempatan emas. Nah, oh iya, ini nanti tanggal ini adalah hari Kartini. Oh, tanggal sekian adalah hari pahlawan. Oh, ini berarti saya menyiapkan nih konten yang ada temanya yang sesuai seperti itu. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah salah satu contoh jadwal dalam membuat konten ya, misalkan tanggal 1 ini tahun baru Imlek, jadi saya bikin postingan yang temanya mengenai Imlek kan nih ya, terus ada promo 22 konten call to action ya, ada CTA-nya ya, terus ada apa konten-konten yang lain ya. Nah, ini kita bisa buat jadwal seperti ini. Nah, ini ketika di harinya hanya ya kita bisa lebih mudah. Nah, tapi kadang mungkin kita juga masih bingung, wah ini terus saya harus isinya apa. Nah, kalau misalkan kita mau ngejar 1 bulan masih agak susah, nggak ada masalah, kita bisa ambil mungkin pembuat penjadwalan di 2 minggu. Oh, 2 minggu masih susah, ya kita buat aja yang 1 minggu ya. Itu bisa. Misalkan di hari Senin itu nanti jadwalnya adalah kita mau berbagi tips ya. Hari kedua kita nanti mau bahas mengenai keunggulan-keunggulan dari produk yang saya pasarkan ya. Hari ketiga nanti saya mau buat lagi temanya mengenai review atau mungkin testimoni ya, macam itu. Nah, ketika kita bisa membuat jadwal seperti ini, keunggulan yang lainnya adalah konten kita nanti nggak terlalu monoton. Ya. Misalkan kita kontennya fokusnya cuma pemasaran aja, setiap hari promo terus, orang yang melihat pasti juga akan jenuh ya. Mereka bahkan malah akan enggan untuk nge-follow akun kita karena isinya isinya cuman promosi jualan aja nih ya, seakan-akan saya kalau nge-follow itu kan ya saya kayak nge-follow iklan gitu kan, tiap hari postingannya iklan terus ya kan, apa manfaatnya gitu kan, jadi nggak ada manfaat yang diterima oleh si uh, tadi audiensnya, sehingga kemungkinan untuk akun di follow di situ ya nggak ada ya. Nah, dengan tadi lebih banyak ya, nanti baru kemudian di hari Jumat mungkin di weekendnya di Sabtunya ya kita posting mengenai promo weekend, promo apa silahkan ya. Jadi uh, dari perbandingan ya, kalau misalkan dari 1 minggu itu konten promo maksimal itu 2 sampai 3 kali, itu sudah hitungan cukup banyak. Terlalu banyak lagi nanti konten itu jadi tidak efektif. Nah, terus kalau misalkan bingung ya, ini juga ada lagi nih. Nah, kita sebut jenis-jenis kontennya. Nah, terus kontennya apa saja ya? Nah, ini ada beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak, lebih banyak ya. Cuman di sini saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu adalah konten yang dia fokusnya dia menunjukkan atau mengunggulkan nilai jual produknya. Ya, misalnya isinya adalah keunggulan ya. Contohnya keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan ya, keunggulan atau kelebihan dari bahan baku pendukungnya ya. Terus kemudian dari testimoni nih, oh saya setelah pakai ini ya kulit saya tampak lebih cerah ya. Nah, bisa saja nih kita tanyakan kepada customer gitu kan, gimana Kak produknya, suka nggak gitu kan. Nah, yang nanti membalas ya berupa komen dan sebagainya, nggak apa-apa itu kita screenshot, Kak izin ini saya posting ya, saya bikin jadi konten ya, itu kan real testimoni tadi yang bisa juga membangkitkan kepercayaan ya dari audiens mengenai produk yang kita pasarkan. Terus mungkin juga ya konten yang berbasis proses produksi, oh produksinya dibuat secara higienis misalkan, atau kalau misalkan di produk-produk yang lain ya, kalau dalam bentuk barang ya biasanya, oh ini loh produknya diproduksi seperti ini, ada quality controlnya, sehingga produk yang apa dikirimkan nanti sudah pasti dijamin apa dia misalkan barangnya bagus dan sebagainya ya, juga bisa ya. Terus juga kalau misalkan kosmetik kosmetik nih ya, biasanya juga kita perlu nih melampirkan adanya legalitas atau sertifikasi dari BPOM-nya. Nah, itu juga untuk tujuannya apa, meningkatkan kepercayaan rasa, oh ini barang produk ini aman ya, ini sudah lolos dari BPOM misalkan seperti itu ya, atau mungkin yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, untuk yang fokus nilai jual produk aja kalau ini kita pecah aja sudah banyak sekali. Terus yang kategori kedua, ini contoh dulu ya, contoh dari konten yang dia mengunggulkan nilai jual produk. Perlindungan maksimal UV protection. Halo sinar UV, nikmati glossinya. Sangat mudah digunakan. Ya, keunggulannya yang dia sampaikan di situ ada dua. Yang pertama, dia bisa melindungi dari sinar UV. Ya, ini adalah contoh konten dari Meguiar's ya. Dia adalah sebuah toko yang dia memiliki sebuah brand ya, brandnya itu adalah Meguiar's. Dia untuk perlindungan mobil ya, saya ambil di salah satu akun aja di sini ya. Di sini tuh dia menonjolkan keunggulan yang pertama,
itu mampu melindungi ya baik itu interior atau eksterior mobil dari sinar UV ya. Kembali lagi biasanya sinar UV itu cepat sekali buat merusak apa cat ya atau mungkin bagian dashboard mobil. Nah, ya kan di situ. Keunggulan kedua yang dia sampaikan sangat mudah digunakan. Nah, ya, tinggal disemprot, setelah itu dilap selesai. Ya, itu adalah salah satu juga contoh konten yang dia mengunggulkan tadi nilai jual produk. Yang kedua, sangat aman digunakan ya untuk membersihkan kaca, sangat mudah digunakan. Ya, itu juga dia menampilkan dua keunggulan. Ya, yang pertama sangat aman. Jadi tanpa perlu khawatir nih ada efek sampingnya. Ya, biasanya kalau misalkan ini cairan pembersih kaca takut ada yang malah menyebabkan beret, malah menyebabkan apa kerak yang mungkin susah hilang. Ya, dia menyampaikan di situ bahwa produknya di sini aman ya untuk membersihkan kaca. Itu dia juga mengunggulkan nilai jual produknya. Sangat mudah digunakan ya, tinggal semprot aja, dilap selesai ya, sama ya. Itu adalah konten yang apa mengunggulkan nilai jual produk. Terus kategori kedua yaitu adalah konten yang mengunggulkan poinnya di edukasi ya. Biasanya contohnya tadi mengenai tips, cara, kiat atau trik ya. Tips penggunaan, tips menyimpan, ya. Tips untuk agar apa misalkan seperti itu ya mengenai produk kita tentunya ya. Fungsi manfaat kegunaan nah itu biasanya kita kaitkan dengan bahan bakunya ya. Oh, apa sih fungsi dari apa semisalkan di dalam sebuah produk kita ya mungkin produk pembersih tadi kalau kita berbicara mengenai mobil ya dia pembersih jamurnya ini menggunakan bahan ini oh ternyata dia tidak menimbulkan efek apa efek lain ya misalkan malah muncul kerak ya misalkan seperti itu. Terus juga ada lagi konten yang membahas mengenai panduan ya. Terus sebab alasan ya atau contohnya ini sampelnya nih cara penggunaannya tinggal semprot langsung dilap selesai. Nah, terus juga pembanding itu juga bisa dibandingkan produk sebelah yang harus ini ya. Tapi tetap kalau misalkan kita menggunakan metode pembanding, ya kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjatuhkan brand yang lain. Bisa saja kita untuk produk lain, kita sensor dulu ya, sehingga tidak secara terang benderang menjatuhkan brand atau merek lain ya. Karena itu nanti maksudnya nggak sehat ya. Tapi saja dengan sebutlah produk A atau produk B ya seperti itu. Terus juga mungkin rekomendasi itu juga bisa. Nah, ini adalah contoh konten-konten yang berbasis edukasi. Ini contohnya. Tahukah kamu sampo yang cocok digunakan saat musim hujan? Loh, ternyata ini kan kalau audien yang lihat kan, loh, emang beda ya sampo antara yang musim panas sama musim hujan. Emang apa bedanya? Nah, di sini adalah konten yang berbasis edukasi. Nah, kemudian nanti di bagian captionnya atau di bagian isi dari kontennya itu kita jelaskan. Oh, ternyata ketika air hujan itu dia mengandung misalkan ada semacam asam yang dimana bisa menyebabkan karat apa jamur kaca dan misalkan seperti itu. Ya itu adalah konten-konten edukasi. Conditioner di sampo mobil buat apa sih? Nah, audien kan juga mungkin baru dia nggak sebagai awalnya apa nggak banyak orang yang tahu nih ternyata ada conditioner ya bukan buat rambut tapi buat mobil. Nah, kita juga bisa mengedukasi ya kebetulan produknya adalah produk conditioner nih, conditioner untuk mobil. Nah, edukasi-edukasi inilah yang penting ya ketika kita saat menyampaikan kepada apa audiens kita bahwa oh ini loh keunggulan produk kita, produk saya. Jadi kalau daripada misalkan kita posting isinya tadi terlalu fokus marketing, lalu orang nggak akan apa mendapatkan nih apa sih manfaat produknya, apa sih manfaat yang kita tawarkan ya seperti itu. Terus, nah ini yang juga cukup vital juga ya, yaitu adalah konten yang apa memiliki atau berkategori interaksi di situ. Baik itu isinya mengenai kuis, pertanyaan, tebak-tebakan, ya, clickbait, ya, event, share, follow, komen. Semakin banyak interaksi, ya, maka nanti semakin banyak pula ada komen, ya, yang like, yang nge-share, ya. Nah, itu semakin cepat nanti naik postingan kita atau bisa jadi menjadi FYP ya, misalkan seperti itu. Cepat naik dan cepat jadi trending. Tapi kalau misalkan konten yang kita posting ya, baik itu mungkin audiensnya banyak nih, yang melihat banyak, tapi kok ternyata yang komen sedikit ya, atau mungkin yang like sedikit ya, itu bisa jadi
dia ikut konten kita sudah oke nih, sudah sering tampil gitu kan. Tapi gimana caranya nih biar orang juga mau berinteraksi di postingan kita ya. Ya mungkin sekali-sekali kita dalam postingan ya kita berikan sedikit pertanyaan ya atau memiliki daya pancing sehingga orang tersebut tadi mau nih untuk ngisi komen ya, mau nge-like, mau nge-share ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini adalah yang berupa event ya. Giveaway time ya, follow akun ini, like and comment, mention teman-teman kamu, repost ya, share di Instagram ya. Nah, ini juga salah satu strategi untuk memancing orang tadi ya, selain dia mau nge-follow akun kita, terus mau komen di postingan kita, terus juga kelebihan lainnya ya, karena dia ikut membantu nge-share, maka semakin besar kemungkinan akun kita nanti naik juga followernya. Ya, seperti itu. Nah, terus juga ada lagi yang paling penting juga yaitu adalah konten yang berkategori mengenai tema bulanan tadi, seperti yang saya sampaikan. Contohnya kayak di Januari ada tahun baru ya, biasanya tahun baru liburan ya. Di bulan April ada hari Kartini ya, di Agustus hari kemerdekaan, Desember hari ibu, akhir tahun liburan dan sebagainya. Nah, itu kan biasanya menjadi sebuah trending topik nih. Kalau kita sering nih, kita buka media sosial ya ketika lagi 17-an gitu kan, pasti isinya tuh postingannya mengenai lomba 17-an dan sebagainya ya. Banyak juga nih, nggak cuma satu dua perusahaan yang ikut-ikutan ya, dari kantor mana yang kemudian dia membuat sebuah lomba, nah kemudian kegiatan lombanya ikut diposting seperti itu, ya itu juga salah satu strategi ya, karena itu menjadi trending topik, maka kemungkinan untuk konten itu naik ya itu semakin tinggi ya. Jadi yang sebelumnya saya, ini dari mana ini? Setelah saya tahu, oh ternyata dia adalah distributor tisu ya. Tisu aja sampai bikin konten seperti itu. Nah, itu adalah salah satu strateginya. Jadi kita memanfaatkan trending topik di situ untuk melebarkan jangkauan kita ya, yang sebelumnya mungkin viewernya hanya orang yang satu dua tiga ya. Jadi bisa lebih lebar lagi jangkauannya sampai 4 5 ya, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Selamat Hari Pahlawan 10 November ya. Siapakah pahlawan? Nah, ini juga berupa kombinasi. Jadi selain membahas mengenai trending topiknya tadi, yaitu di Hari Pahlawan, dia juga ada clickbait-nya di situ. Bukan clickbait ya, ada daya tariknya untuk orang berkomentar nih di postingan kita. Ya, menanyakan siapa pahlawanmu, atau siapa pahlawan favoritmu, misalkan seperti itu. Nah, itu juga memancing nih. Liburan akhir tahun ini, kamu ingin traveling kemana nih? Ya, nah itu juga adalah sebuah konten tema bulanan ya, ya liburan akhir tahun ya. Nah, terus juga ada ini ya daya pancingnya untuk orang memberikan komen. Wah, saya pengen liburan ke sini. Wah, saya ke sini ke sini. Nah, itu juga salah satu konten. Nah, ini juga untuk meningkatkan interaksi juga ya, biar postingan kita nggak sepi. Kok yang dari kemarin saya bikin postingan gitu, yang komen cuman yang komen nggak ada, viewernya lumayan tinggi, misalkan sudah ada 500, ada 1000 ya, tapi yang komen belum ada 10%-nya nih, atau misalkan baru 3% aja yang komen. Nah itu kan sepi gitu ya kan, kadang kita yang seorang konten kreator pasti merasa sedih juga nih, wah agak down ya. Nah, bisa jadi ini kita jadikan salah satu strategi untuk agar meningkatkan nih interaksi di situ. Nah, ketika ada interaksi, ya, ada orang yang komen dan sebagainya. Nah, itu kita juga jangan abaikan ya. Satu dua kita reply. Misalkan biasanya ada orang mungkin bertanya mengenai produk kita, nggak ada salahnya kita komen aja di situ ya, untuk juga meningkatkan interaksi. Oh, ini adminnya responsif ya gitu ya. Dia setiap ada pertanyaan dijawab ya. Ada yang dia menjawab mengenai pertanyaan yang di postingan kita, yang kita posting ya tadi ya. Siapakah pahlawanmu? Ya, terus kita reply juga ya, dia selain komen itu juga bagus. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dengan adanya formula AIDA. Nah, formula AIDA dalam dunia marketing ini vital, cukup vital ya. Ini juga kebetulan mengenai AIDA itu nanti ketika uji itu juga akan ditanyakan. Jadi dimohon untuk diperhatikan, itu juga materi nanti itu sudah ada di kampus digital ya. Jadi nanti kalau misalkan butuh diulas ulang silahkan. Ya. Apa sih itu AIDA?
Ya, AIDA itu adalah attention, interest, desire, dan action. Ya, jadi dengan menggunakan formula AIDA, kita bisa mengubah ya sebuah halaman kosong ya yang di layar komputer atau di halaman layar HP ya menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian, bahkan sampai membuat orang lain mengambil tindakan. Ya, jadi goalnya ya dia nggak cuma tertarik ya, tapi sampai orang itu mau menuruti apa yang kita mau. Misalkan di bagian yang kita mau, oh, yuk segera beli, ya, yuk daftar, segera daftar buruan, ya, yuk segera download dan isi, ya, misalkan seperti itu. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Kita bahas mulai dari attention, ya. Attention itu apa? Yaitu attention yaitu adalah mencari perhatian. Ya, dalam tahap ini kita harus bisa menarik perhatian audiens dalam kurang dari 3 detik. Berbeda kalau misalkan kita melakukan pemasaran secara offline, ya itu waktunya itu mungkin bisa lebih lama. Ya, misalkan seperti ini, kita lagi post di dalam dunia offline ya, di dunia nyata kita pasang baliho, kemudian kita pasang kok sebuah konten di situ. Nah, waktu di orang yang melihat itu dia bisa mungkin bisa lebih lama ya misal 5 detik 10 detik apalagi kalau kita masangnya di tempat lebih strategis misalkan di simpangan lampu merah ya di situ kan ada tuh tempat yang menyewakan apa baliho besar gitu ya kita bikin postingan di situ selama lampu itu masih merah dan kendaraan mereka terhenti pasti mereka nggak mau lihat dan itu waktunya ya tetapi kalau dalam bicara di media sosial, ya, itu waktu yang mereka butuhkan itu jauh lebih sedikit. Ya. Begitu, semisalkan konten kita postingannya tampil, ya, nggak menarik bagi dia, ya udah pasti di scroll, dilewati. Ya. Jadi waktunya gimana caranya kita bisa menarik perhatian audiens tadi dalam waktu 3 detik tadi. Yang pertama kita bisa perkuat di bagian judul. Ya. Nah ini judul kalau misalkan kita di bidang apa, artikel ya biasanya judul itu berpengaruh sekali ya. Ada orang lagi browsing ya, bagaimana cara membuat ini ya, bagaimana cara membuat ayam goreng ya. Itu kan nanti muncul nih banyak website yang dia menampilkan artikel-artikel ya kan seperti itu. Nah, ketika judulnya kita kurang menarik ya bisa jadi udah di scroll dilewatin. Ya, headline pada gambar. Nah, ini biasanya di postingan Instagram nih ya. Kalau kita lihat itu kan gitu. Misalkan saya melakukan pencarian atau postingan di apa, halaman mukanya, biasanya kan udah tampil tuh gambar-gambar. Ketika misalkan kurang menarik, ya sama, dia pasti ke scroll. Ya, itu juga yang di bagian reel atau short video, baik itu di reels atau di YouTube short, ya. Ketika awalannya kurang menarik, udah pasti dilewati. Ya. Nah, gimana caranya kita nanti bisa menarik perhatian, ya? Ya tadi kita kuatkan di bagian judulnya atau di headline pada gambarnya, ya. Di 3 detik awal videonya, ya, di gambarnya kita buat demikian rupa agar orang tadi bisa tertarik, ya. Kalau misalkan di postingan untuk di konten sebuah gambar, tentu headline itu adalah penentu utamanya. Di bagian tulisan paling besar, ya, itu sebisa mungkin kita buat yang menarik. Misalkan diskon 12-12, ya, itu kan paling sering tuh ya. Kalau di marketplace ya, promo 12-12, promo 11-11, ya itu. Nah, itu semacam itu. Ya, nanti di bagian tujuannya itu menarik dulu nih di awal. Nah, nanti baru kita perkuat di bagian yang lainnya. Ya, itu adalah attention. Nah, selanjutnya setelah tadi orang tertarik, ya, kita menumbuhkan lagi nih rasa ketertarikannya. Tertarikan mengenai apa? Mengenai apa yang kita tawarkan di bagian tadi, ya. Dalam tahap ini kita harus bisa menumbuhkan ketertarikan audiens mengenai apa yang kita tawarkan. Ya, biasanya interest dia melengkapi bagian attention, ya, dengan tujuan agar konsumen mencari lebih tahu, ya, mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Goalnya di situ. Jadi kalau misalkan di awal tadi kita sudah bikin orang tertarik, promo 12-12, promo beli satu gratis satu, ya, dapatkan diskon 50%, yaitu bagian atensinya di interestnya, ya, setiap pembelian atau langsung saja kunjungi, misalkan seperti itu ya, di outlet kami ya, misalkan seperti itu, jadi dia lebih melengkapi di bagian attention ya. Oh, biasanya kan kalau attention tadi karena dia teksnya besar, dia untuk apa yang mau kita sampaikan kan terbatas ya.
bagian interest dia melengkapi di situ. Kita kaitkan dengan produk yang kita tawarkan. Ya, poinnya di situ. Nah, kemudian yang tadinya adalah di bagian share. Jadi membuat audiens berminat. Ya, kalau tadi baru tertarik, sekarang dia berminat dengan produk kita. Ya, dia hampir mirip dengan yang di bagian interest. Cuman kalau di bagian interest itu dia lebih ke tertarik dulu, tetapi kalau di bagian besar dia sampai berminat. Ya, mau nih, ini cocok nih buat saya nih. Ya, wah mumpung diskon, saya mau. Ya, dan ini biasanya bermain dengan emosi dan logika ya tentang konsumen. Misalkan dengan adanya event terbatas, ya. Buat khusus bulan Desember, wah orang pasti kan ada daya tarik tersendiri nih. Wah, ini harus segera beli nih. Ya. Atau mungkin juga bisa menampilkan benefit-benefit lain ya mengenai produk atau yang kita tawarkan. Nah, itu bagian besar. Nah, setelah dia tadi orang sudah tertarik, terus kemudian menginginkan produk kita, jangan lupa di bagian akhirnya kita perlu lampirkan di bagian action, yaitu membuat audiens mengambil tindakan. Ya, apapun tindakan yang ingin apa kita inginkan nih. Contoh membeli produk, ya mendaftar, ya segera daftar ya, membuat akun ya, misalkan kita lagi promo sebuah website ya, segera daftar akun di sini ya, membuat akun ya, mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp biasanya, itu kan ada ya, menelpon dan lain-lain. Nah, kita ungkapkan di bagian action ini ya. Nah, ini action ini biasanya yang paling penting di situ, karena kalau misalkan tadi kita sudah sampaikan di attention, dia sudah tertarik, dia sudah tertarik dengan produk kita, dia sudah menginginkan produk kita, tetapi kalau actionnya kurang jelas, terus ini saya harus pesan di mana, ini saya terus harus ngapain, saya pengen ini produk ini sudah cocok nih, akan kan jadinya kurang efektif nih. Ini ada beberapa contoh, yaitu konten yang dia memiliki unsur AIDA di dalam. Di bagian attentionnya, THR ku tak habis ongkir. Kok bisa ya? Nah, ini kan lagi event lebaran nih ya. Kadang kalau misalkan kita beli online gitu kan pasti pertimbangannya macam-macam nih. Masalah ongkir ya, masalah kepadatan traffic ini ya, kurir dan sebagainya. Tapi di sini juga menjadi daya tarik. THR ku nggak habis di ongkir. Loh kenapa? Nah, jelaskan di bagian interestnya. Pada tanggal 23 sampai tanggal 24 Mei, gratis ongkir sepuasnya. Ya. Nah, jadi dia perjelas, oh ternyata ketika pembelian pada tanggal 23 sampai 24 Mei itu akan mendapatkan gratis ongkir. Wah, asik nih. Beli banyak-banyak ya. Kita nggak perlu mikir lagi adanya ongkirnya ya. Kadang barang yang kita beli itu sama ongkirnya hampir mirip-mirip ya. Mungkin kita beli barang pernak-pernik harga 50.000 ya. Ongkirnya misalkan sudah 20.000 sendiri ya. Itu kan hampir malah lebih mahal ongkirnya. Kadang kita jadi sayang nggak jadi beli ya. Apalagi kalau barang yang nilainya di bawah itu ya 30.000. Kita beli bros ya misalkan secara online gitu kan. Wah, cantik nih barangnya misalkan gitu, saya mau beli ya. Nah itu kan gara-gara lihat ongkir terus akhirnya nggak jadi ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai strategi marketing ya, bisa didapatkan gratis ongkir. Kemudian di bagian dessertnya di kode promo, cukup gunakan kode promo ini ya, actionnya cek Tokopedia. Nah ini adalah salah satu contoh yang dia memiliki unsur AIDA di dalamnya. Contoh lain, 77 pesta diskon supermarket. Ya, itu adalah attentionnya. Interestnya perawatan tubuh day. Gratis ongkir tanpa minimal belanja dari penjual di kotamu. Flash sale sembako 50%. Desertnya ya, kembali tadi dessert dia dikaitkan dengan produknya. Sehingga seseorang yang atau orang yang melihat itu menginginkan produk yang kita tawarkan. Diskon sampai dengan 70% khusus produk ini ya. Ada Citra, ada X, ada Lifebuoy. Wah, lumayan nih dapat diskon tinggi nih untuk beli sabun, kebetulan sabun di rumah habis ya kan seperti itu. Nah, kemudian di bagian action beli sekarang ya, tinggal diklik ya. Biasanya ini adalah salah satu contoh konten yang dipasang sebagai iklan ya. Ketika gambarnya diklik ya, nanti secara otomatis menuju ke halaman website yang ditentukan atau yang diset oleh uh, pemilik iklannya ya, misalnya seperti itu. Nah, terus juga ada lagi konten yang ini hampir mirip juga, ini sama, dia memiliki unsur AIDA, cuman dia yang membedakan adalah posisinya dia terpisah. Ya, kalau di dua gambar yang pertama, unsur AIDA-nya full lengkap di dalam satu gambar,
Tapi kalau yang ini gambarnya dia hanya menampilkan attentionnya aja. Ya, ada plus minusnya. Plusnya ketika kita menggunakan seperti ini, ya ketika kita lagi melakukan pencarian di apa di Instagram contohnya, biasanya kan ada tuh halaman pencarian ya. Nah, itu kan gambarnya kecil-kecil yang ditampilkan nih, tanpa ada teks dan sebagainya, cuma gambar kecil-kecil. Nah, kalau misalkan unsur ID-nya itu dijadikan satu di satu gambar, maka attention-nya kadang nggak akan terbaca ya, karena saking kecilnya gambarnya. Nah, dia fokuskan di situ untuk gambar dia full untuk di bagian attention-nya. Promo Merdeka ya, itu adalah di full kan di gambar. Nah, kemudian unsur AIDA yang lainnya diletakkan di bagian captionnya ya. Merdekakan proses sales Anda, itu masih kelanjutan attention di bagian caption. Interestnya saat ini mungkin adalah momen yang tepat untuk Anda memerdekakan proses penjualan Anda. Gimana caranya? Nah, di bagian dasarnya dibuat orang tadi yang tertarik ya, menginginkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dengan mutasin aja ya, dengan Yutas Anda bisa menghubungkan seluruh senjata sales ke dalam satu link ya. Kita nggak ribet lagi menerima pembayaran catatan apa harus posting sana sini ya, mengukur misalkan semacam itu ya. Kita cukup menggunakan jasa mereka, kita sudah uh, dibantu nih pemasaran produk kita, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah kemudian actionnya, dapatkan info lengkapnya, klik di link view. Nah, itu adalah di bagian actionnya. Jadi sama saja seperti yang di gambar 1 dan 2, dia memiliki unsur AIDA ya, cuman membedakannya dia terpisah aja ya. Kelebihannya tadi, kekurangannya ketika kita mau melakukan repost ya untuk konten ini mungkin di media sosial yang lain ya, itu agak ribet ya. Apalagi dia terbatas. Misalkan kita mau posting di uh, WhatsApp ya, WhatsApp apa di WhatsApp Story ya, atau mengirim ke orang ya. Kadang kita harus kirimnya 2 kali, kita kirim gambarnya dulu, setelah itu nanti kita copy paste teksnya ya, kemudian kita lampirkan di situ. Nah, kan ribet ya. Itu kekurangannya di situ. Tetapi kelebihannya tadi, bagian gambar bisa difokuskan untuk di attention-nya. Itu ya, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang sesi kali ini kita akan nanti praktek ya untuk membuat konten digital ya. Untuk poinnya kita untuk di media sosial. Nah, untuk di media sosial kita bisa membuat sebuah gambar ya. Walaupun untuk yang di website besok itu juga ada unsur AIDA-nya ya. Itu di mana kita diminta untuk menerapkan AIDA ke dalam apa konten website kita ya. Nah, tetapi kita poinnya untuk hari ini kita fokusnya membuat sebuah konten digital, yaitu berupa gambar yang dia ada unsur AIDA-nya di dalam. Nah, tool yang saya pakai ya itu yang cukup mudah dan ini gratis. Bahkan orang yang awam dalam dunia apa, dalam dunia editing gambar ya, itu kita bisa ya. Nah, salah satu tool yang saya gunakan di sini adalah Canva, ya, canva.com. Ini adalah sebuah website yang dia memberikan apa semacam kayak editing gambar, ya. Dan ini semacam ada versi gratis, ada versi premiumnya, ya. Walaupun untuk yang versi gratis itu dia ada limitasi, nggak semua konten kita bisa ambil, ya. Tapi dia sudah cukup, ya, bagi kita untuk kita gunakan, ya, untuk membuat sebuah konten di situ, ya. Kalau kita mau upgrade ya nggak ada masalah ya. Nah, keunggulan Canva yang lain, dia di sini adalah berbasisnya sharing ya. Jadi ketika ada orang lain ya, dia membuat sebuah konten dan sebagainya ya, kita bisa nih gunakan ya untuk sebagai acuan nih, sebagai acuan atau sebagai contoh bagi kita dalam membuat sebuah konten ya. Salah satu strategi yang paling mudah dalam kita mendesain itu kita bisa menggunakan teknik ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi ya. Tapi kalau misalkan kita punya banyak waktu ya nggak ada salahnya kita bisa membangun dari nol ya. Tetapi kadang kalau kita berbicara dalam digital marketing, apalagi kalau yang jobnya kita masih tergabung-gabung ya, multi job ya. Nah, kadang kita kan ngejar waktu juga nih. Nah, nggak ada salahnya kita bisa memanfaatkan sharingan milik orang ya yang bisa kita gunakan untuk kita pakai. Nah, contoh untuk konten di sini nanti kita harus membuat dia ada unsur AIDA-nya juga di dalamnya ya. Contohnya di sini saya mau membuat promosi aja sih ya.
promosi promo ayam goreng misalkan ya. Nah, nanti untuk produknya itu disesuaikan dengan produk masing-masing peserta ya. Jadi sesuai yang di riset yang di pertama. Produk yang di riset apa? Misalkan produk kosmetik ya, nanti carilah yang mirip-mirip ya. Terus misalkan ada lagi mungkin produknya yang intinya sama. Produk itu nanti dia menjadi satu kesatuan ya. Jadi produk itu jangan ganti-ganti sampai nanti ujinya ya. Tuh. Nah, ini contoh produknya yang saya uh, riset di hari pertama itu yaitu adalah ayam goreng ya. Ceritanya saya jual ayam goreng nih. Nah, di sini saya cari aja di sini nanti ada banyak nih ya konten yang sebenarnya sudah siap pakai, tinggal kita nanti sesuaikan aja baik itu brandnya ya. Kita ganti dengan brand kita, terus namanya, nama apa? Nama produknya itu kita juga bisa ganti dengan punya kita ya. Kemudian informasi-informasi lainnya itu kita bisa ganti. Dan ini sangat mudah. Kita kalau misalkan kita mau editing pakai Photoshop itu juga bisa. Tetapi bagi kita yang mungkin belum pernah belajar desain grafis, kita menggunakan tools semacam kayak Photoshop dan yang editnya gambar yang lain, Corel dan sebagainya mungkin akan menjadi sebuah kendala ya. Dan dengan menggunakan Canva di sini kita bisa jauh lebih mudah. Nah, di Canva ketika kita melakukan pencarian dia ada dua tipe. Tipe yang pertama yang dia muncul gambar mahkotanya ya. Kalau yang bergambar mahkota seperti ini berarti dia tipenya dia premium. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan template ini mau nggak mau kita harus upgrade akun kita ya. Tetapi jangan khawatir, yang versi gratis pun banyak ya. Contoh di sini ya, ayam goreng Bu Dewi. Ini juga adalah sebuah konten yang dia memiliki unsur AIDA nih di dalamnya. Ya, attentionnya ayam goreng Bu Dewi. Interestnya pedas, lezat, nikmat. Ya, interestnya malah di sini. Terus bagian dessertnya ada gambar ayamnya, ada tulisan hanya 15.000 atau 15.000 rupiah. Actionnya terima pesanan, ada nomor lampirannya. Nah, ini adalah konten yang dia memiliki unsur AIDA. AIDA dalam sebuah gambar nggak harus melulu urut dari atas, ya. Posisinya bisa beda-beda. Yang penting di bagian AIDA, ketika A itu dia adalah yang paling menonjol, ya. Dia ada teks yang paling besar, yang akan mudah atau akan dibaca oleh orang pertama kali itu adalah attention. Nah, ketika attentionnya kurang kuat, ya orang nanti bisa saja nggak tertarik dengan apa yang kita posting. Ya. Nah, kemudian the share itu dia tadi ada kaitannya dengan produknya, agar orang menginginkan produk yang kita tawarkan. Ya, ayam goreng hanya 15.000 Kak, ya 15.000 rupiah atau 15K, ya. Maaf, bukan 15.000 Kak, 15K. Ya, kemudian di bagian interestnya, biasanya interest tadi dia melengkapi nih di bagian attentionnya, pedas, lezat, nikmat. Ya, kemudian actionnya yaitu ada tadi ada nomor WhatsApp, misalkan mereka mau order atau mungkin mau diarahkan ya ke akun yang kita yang lain melalui marketplace misalkan itu juga bisa ya. Terus juga dilampirkan ada alamatnya itu sebagai alternatif untuk actionnya itu. Nah itu ada banyak ya. Cuman ketika kita pilih salah satu contoh sampel, pastikan yang sudah ada sedikit-sedikit ada aidanya ya. Jadi ketika kita mengedit ya itu enggak terlalu repot ya. Contoh sebuah konten yang belum ada unsur aidanya. Nah, ini ayam kampung goreng, attentionnya ada ya. Interestnya timun, ada kemangi, sambal matang, ayam kampung paha, nasi putih. Dessertnya belum ada nih. Guys, gambarnya sudah ada, cuman belum ada informasinya. Terus bagian actionnya nggak ada sama sekali. Nah, ini kan kurang efektif nih menjadi sebuah konten. Terus, ini saya mau nih, cuman saya terus harus ngapain kan? Ya kan bingung karena di bagian actionnya juga belum ada. Nah, untuk nanti kita cari gambar yang sudah memiliki setidaknya minimalnya sudah ada unsur aidanya, atau kalau misalkan ini kita mau modifikasi dengan menambahi unsur di bagian interestnya kita perjelas lagi, di bagian besarnya kita perkuat lagi, ya. Kemudian kita lampiri dengan bagian action itu juga bisa, nggak ada masalah. Jadi yang penting ketika outputnya itu kalau bisa mungkin ada 4 unsur tadi. Ya. Ya. Nah untuk masalahnya bebas, ya. Ini contoh saya akan ambil salah satu gambar yang dia memiliki unsur AIDA. Misalkan saya ambil ini nih, promo spesial ayam goreng. Attentionnya, interestnya, rasakan nikmat lezat
ayam goreng kami yang diolah dengan bumbu rahasia keluarga. Nah, ini adalah interestnya. Besarnya ada gambar ayamnya, ya. Kemudian ada harganya nih. Ya, ini menjadi daya tarik tambah. Hanya 10.000. Oh, sudah dapat lengkap, sudah dapat ayam, sudah dapat kentang goreng tuh di belakangnya, ada sausnya juga, ya. Nah, itu adalah bagian dessertnya. Actionnya pesan sekarang. Ada websitenya di alamatnya. Ya. Nah, ini misalkan kita sudah pilih salah satu dan itu oke, ya, dengan sesuai yang produk kita, ya, kita bisa klik aja tinggal custom, ya. Oke, punya saya load. Oke. Setelah kita masuk di menu editor, ya, seperti ini, nah kita bisa nih rubah semua isinya, ya. Kita sesuaikan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, ya. Contohnya ya, untuk di bagian teksnya, ya, ayam gorengnya saya rubah nih dengan nama produk saya, ya, ayam crispy misalkan, promosional. Terus kalau misalkan kita punya logo, ya, kita juga bisa tambahkan, ya, menambahkan logo di gambar di atas. Gimana caranya kita menambahkan logo, ya? Kita tinggal siapkan aja, misalkan kita sudah punya gambar. Sebentar, saya taruh gambar di mana ya? Oke, contoh misalkan saya punya gambar logo nih. Ya, ini contoh aja ya, gambar gambar logo, ya. Kemudian saya mau menambahkan, saya tinggal klik drag drop, ya. Oh, ini yang enggak background. Ya. Nah, kita tinggal drag drop aja, misalnya seperti kalau kita punya logo dari produk kita, ya. Kita tinggal drag drop. Ini kan lebih praktis, simple nih. Ya. Jadi kita nggak butuh skill khusus dalam apa editing gambar, ya. Kita mau tambahkan komponen apa saja kita bisa. Teksnya kita tinggal sesuaikan. Nah, nanti gambarnya, oh, ini gambar saya kurang cocok nih, ya. Kita bisa dilihat di sebelah samping, ya. Ada desain, itu kalau misalkan kita mau merubah desain keseluruhannya. Elemen adalah komponen dalam diisinya, yaitu ada banyak, ya. Misalkan baik itu berupa gambar, kita mau tambahkan gambar lain yang sudah ada di Canva, itu kita bisa masuk di bagian elemen. Teks, kalau misalkan kita mau menambahkan teks yang lain di dalam apa eh, gambar di sini, ya, kita mau tambahkan teks lagi, nah kita bisa masuk dalam menu teks, ya. Brand, kalau misalkan produk kita adalah produk brand terkemuka, biasanya kita bisa cari brand, ya. Misalkan ada merek apa ya, kalau ayam KFC coba. Oke. Oke, jadi kalau yang brand ini dia terbatasnya. Atau kalau misalkan kita sudah punya gambarnya sih, kita tinggal upload aja nih, ya, kayak tadi, ya. Terus misalkan kita mau upload, ya, kita juga bisa menu dari upload di sini, atau kita menggunakan menu drag drop tadi juga bisa, ya. Kemudian ada tool lain, kita mau menambahkan garis dan sebagainya, ya. Di project adalah tempat apa yang pernah kita bikin, ya. Nah, kita fokusnya sekarang di elemen, ya. Di elemen di sini kita bisa menambahkan objek lain ke dalam gambar kita. Contoh gambar ayamnya saya mau ganti nih, ayamnya yang kebetulan saya jual ayam beda, nggak ada kentangnya misalkan seperti itu, ya, ayam crispy. Contoh. Itu ada banyak, ada tipenya video, ada tipenya grafik, ada tipenya foto, ya. Contoh di sini saya mau ambil yang bertipe foto, ya. Kita tinggal klik. Oke, nah itu ada banyak, ya. Tinggal kita sesuaikan nih yang dengan produk kita yang mana. Nah, contoh nih, oh, produk saya nih ayamnya kemasannya seperti ini, ya, bukan seperti ini. Nah, itu kita tinggal aja nih ambil gambarnya, kita klik, dia sudah masuk. Ya, tinggal gambar yang lama kita mungkin misalkan kita hapus, ya,
kita bisa atur posisi ukuran dan sebagainya. Ya, ini kan kayak kita editing apa sih ya, presentasi ya, PowerPoint ya, ya semacam itu. Jadi memudahkan ya. Tinggal kalau misalkan kayak posisi ya, kita bisa setting posisinya. Ini kita geser ke belakang ya, lagi ya itu. Oh ya, harganya beda nih. Harganya punya saya harganya 13.000. Sudah jadi ya. Tinggal nanti untuk yang informasi-informasi lainnya kita lengkapi juga. Oh, alamatnya ini bukan alamat website ya. Misalkan saya langsung arahnya ke nomor WhatsApp. Misalkan di +62 821 ya. Contoh misalkan sekarang ya seperti itu. Nah, Nah, nanti tugas dari rekan-rekan itu menyiapkan satu konten gambar saja, ya, yang dia memiliki unsur AIDA di dalamnya. Nah, setelah itu, tapi nanti setelah jadi, nanti nggak perlu dikumpulkan dulu, itu nanti akan digunakan saat di pelatihan sesi sosial media. Itu kalau nggak salah yang di terakhir, ya, nanti ada posting sosial media yang diupload bisa menggunakan konten yang di sini. Yang pasti untuk yang diupload nanti dia harus memiliki unsur AIDA. Nggak melulu harus promo, ya. Misalkan tadi kok tema tips, ya, atau mungkin yang berupa informasi yang lain, ya. Tadi kalau kita bahas jenis-jenis konten tadi ya, jadi nggak melulu harus promo. Yang penting di dalamnya dia harus ada unsur AIDA-nya, ya. Seperti itu. Oke, untuk materi kita sampai di sini ya untuk yang konten cukup singkat. Nanti cuman ada banyak prakteknya ya. Prakteknya tadi salah satunya membuat satu konten gambar ya yang akan nanti digunakan di sesi terakhir ya ketika di pelatihan sosial media. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi hari ini? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masih bingung nggak kira-kira? Mas Satria izin nanya untuk yang Silakan. bagian untuk yang di layar ini yang rasakan nikmatnya lezatnya ayam itu bagian apa tadi ya Mas? Maaf, Bagian interest. bagian interest berarti kayak lebih apa sih kayak produk apa sih kayak penjelasan produk secara singkat gitu kah atau gimana? Dia interest dia adalah sebenarnya poinnya dari interest itu dia memperjelas di bagian attentionnya dulu kan promo spesial ayam crispy. Nah kalau misalkan di bagian attention itu nanti kan dari satu kata dari kata itu aja kan sudah muncul tanda tanya kan ayam crispy yang mana ya terus kemudian dari apa terus promonya seperti apa. Nah di bagian interest itu menjawab tadi yang pertanyaan mungkin muncul dari bagian attention. Nah, kemudian biasanya di bagian interest itu diarahkan ya ke arah ada daya tariknya, daya tarik dari produknya kita atau jasanya kita ya. Rasakan nikmatnya lezatnya ayam goreng kami ya, yang diolah dengan bumbu rahasia keluarga. Ya, itu kan ada daya tariknya dulu, tapi orang di sini baru tertarik aja nih. Jadi tujuannya di interest dia membuat orang tertarik dulu ya kemudian di bagian dessertnya mirip dengan apa di interest ya kalau interest tadi dia pertama menjelas dan membuat orang tertarik dulu yang di bagian dessert dia membuat orang menginginkan ya perbedaannya kalau yang di interest tertarik yang di bagian dessert dia menginginkan sampai orang tadi ayamnya enak kayaknya nih harganya 13.000 murah kita akan seperti itu ya jadi tadi poinnya di situ jadi kalau yang interest dia membangkitkan ketertarikan yang di bagian besar dia membangkitkan keinginan gitu mbak Oke Mas, sudah jelas. Makasih. atau lagi kalau misalkan kita bahas di bagian konten yang lain ini juga dia ada unsur AIDA-nya cuman AI nya yang kurang kuat ya
promo hari ini, itu attention. Apa nih yang dipromo? Nah, bagian interest dijelaskan. Ayam goreng tulang lunak. Nah, itu adalah interestnya. Jadi menjelaskan di bagian attention-nya. Terus, oh ayam goreng tulang lunak disebutkan juga produknya, sehingga orang tadi tertarik ayam goreng tulang lunak kayak apa ya? Nah, di bagian dessert ya, diperkuat lagi. Ini loh produknya seperti ini, harganya cuma 30.000. Ya, di bagian dessert membuat orang menginginkan produknya. Kok kayaknya ayamnya enak ya. Nah, harganya 30.000 sudah dapat satu piring ya, isinya ada beberapa ayam ya, misalkan seperti itu. Nah, itu juga menjadi meningkatkan keinginan orang untuk membeli produknya. Cuman di bagian actionnya di sini yang belum kuat ya. Dia hanya melampirkan akun Instagram, tetapi tidak ada informasi yang lain. Ya, kalau orang yang melihat itu, misalkan ini diposting di Instagram, ya udah pasti tahu ya. Cuman kalau misalkan dia untuk diposting di tempat lain, itu idenya yang berkuat. Ya. Nah, contoh lagi untuk bagian interest, menu buka puasa. Ya. Menu buka puasa itu kan baru-baru bagian attention-nya. Di bagian interest-nya buka puasa yang apa nih? Hidangan spesial untuk menemani buka puasa Anda. Ini juga bagian interest ya. Hidangan spesial ya. Jadi poinnya adalah di situ hidangan spesialnya untuk menemani buka puasa Anda. Bagian besarnya ada gambar produknya, ada harganya 25.000. Ayam goreng Laos, free es teh dan kurma. Nah, itu dessertnya. Actionnya pesan sekarang websitenya, atau misalkan mau websitenya ganti tadi ke WhatsApp atau order atau Tokopedia, Shopee Food dan sebagainya bisa. Nah itu adalah tadi unsur idenya gitu. Ada yang lain mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Dari oke, saya tadi cukup sih, Mas. cukup ya. Oke, untuk silahkan untuk dikerjakan tugasnya. Nggak dikumpulkan dulu ya. Ini hanya nanti digunakan ketika di pelatihan terakhir, yaitu di hari terakhir yang nanti dengan Mas Yusuf mengenai media sosial ya. Di pelatihan media sosial nanti fokusnya lebih ke upload ya. Jadi kalau kontennya kita sudah siap, kita tinggal posting upload ya, nanti sambil mengikuti materi dari. Mungkin itu dulu materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak jika mengikuti sesi pelatihan hari ini. Nanti silakan kerja tugas yang dikerjakan. Apabila ada kendala, nanti silakan ditanyakan melalui Mbak Tita. Nanti akan saya bantu untuk mengenai kendalanya. Seperti itu. Begitu nggih? Iya, terima kasih, Mas Satria. Baik, baik, sama-sama. Terima kasih. Saya tutup. Mbak Tita, adakah? Oke, Mbak Dita kayaknya lagi terima tamu. Oke, kalau gitu kita akhiri ya sesi pelatihan hari ini. Terima kasih. Silahkan rekan-rekan untuk bisa live dari Zoom. Terima kasih. Selamat siang. Ya, makasih ya, Mas.